kalau sekarang kacau. Jadi nggak mau lah, gue tiga yang makan. Kalau sama Pak Haji lawan Bare. Suasana ketiga. Iya, agak ragu-ragu. Ya, yang tetap istiqomah. Insyaallah. Siapa yang berapa lama akhir? Ya, Boy. boy. Ini kadang begini, baik. Kadang luar biasa. Kalau kita dalam motor itu mengulang tadi. Enggak terlalu lagi. Imbasnya dengan amalan yang enak, tapi juga berat itu yang ibunya. Itu merembet. Sedikit harus ini coba, sedikit harus ini. Merembet yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Jadi ayat 1 dan ayat 2 Allah bersumpah tentang dua keadaan. Di saat Nabi sedang bersedih, di saat Nabi sedang merasa sendirian, di saat Nabi merasa tidak mampu melakukan apa-apa, di saat Nabi merasa harapannya yang begitu tinggi, harapannya yang begitu besar tapi tidak dia dapatkan kenyataannya, maka turun surat ini. Yang pertama, Allah kata, Allah bersumpah demi waktu duha, demi waktu di mana matahari itu betul-betul sejuk, hangat tapi tidak panas. Waktu yang sangat menyenangkan, waktu yang sangat produktivitas, waktu yang dinanti-nanti oleh orang Arab. Dan juga demi waktu malam ketika dia gulita, senyap, tidak ada pergerakan, betul-betul sekali lagi menunjukkan waktu yang sangat tidak disukai. Jadi dua ayat ini, kata ulama tafsir, mengambarkan kepada kita tentang rotasi kehidupan kita. Rotasi kehidupan kita. Ya. Ada gelap, ada terang, ada bahagia, ada bersedih, ada tertawa, ada menangis, ada sehat, ada sakit, ada punya, ada tidak punya, ada kaya, ada miskin, begitu seterusnya. Selalu dia berotasi. Nah, di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala sambung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata Allah. Allah pakai kata ma, tidaklah, ma wadda'aka rabbuka. Kalau di sini ma ini artinya tidak. Ya. Ma wadda'aka, tidaklah kamu ditinggalkan sendirian oleh Rabb kamu. Ya, jadi kata Allah, tidak ya Muhammad, engkau tidak ditinggalkan sendirian, Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Di sini Allah pakai kata menyebut dirinya Rabb. Rabb itu yang memelihara, yang mendidik, yang menjaga, yang memberi rezeki. Ya. Jadi kata Allah kepada Nabi yang sedang bersedih itu, enggak, kamu tidak ditinggalkan. Wa ma qala. Wa ma qala. Begini tulisannya, ingat ya. Qala, la-nya panjang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Berkata Nabi Muhammad itu. Qala, kalau itu panjang qa-nya. Kalau ini la-nya yang panjang. Qala gitu ya. Ma wadda'aka, tidaklah Rabb kamu meninggalkan kamu,
dan tidaklah qala dia membencimu. Qala itu marah pada level tertinggi dalam kamus bahasa Arab. Marah yang bersangatan tuh qala. Ya. Jadi kata Allah, ya Muhammad, tidak, Rabb kamu ketika kamu sedih begini bukan berarti Rabb kamu itu meninggalkan kamu, dan juga bukan berarti Allah marah sama kamu. Enggak. Allah sedang bilang bukan berarti kamu sedih, kamu berduka, kamu merasa sendiri, kamu merasa ditinggalkan, itu adalah tanda bahwa Allah marah sama kamu. Tidak. Itu juga bukan tanda Allah meninggalkan kamu. Karena kita pun terkadang ketika sedang sendiri, susah, harapan kita tidak terpenuhi, kita merasa Allah meninggalkan kita. Kita merasa Allah tidak memperhatikan kita. Kita merasa Allah gak sayang sama kita. Disambung ayat ini, ayat 4-nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang menarik di ayat ini? Kata Ibnu Abbas, maknanya kalau diterjemah diartikan apa diterjemah Pak? Ada yang lihat? Dan tunggu yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Iya. Dan yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Kita mengartikan itu akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Maknanya dua kata Ibnu Abbas. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama maknanya adalah keadaan yang dimaksud yang kemudian itu yang sekarang. Daripada dulu. Keadaan sekarang ini kamu pening-pening lah, misal gitu ya, kita lagi pening-pening pusing gitu ya. Keadaan kamu lagi pusing, lagi bermasalah, lagi berduka saat ini, itu jauh lebih baik daripada keadaan kamu dulu. Maksudnya apa Pak? Contoh begini, buka rumah makan, tidak selamanya rame. Contoh ada Pak RT, kadang-kadang tidak sesuai harapan, itu bersedih. Tapi kata Allah ingatkan Nabi gitu. Maaf, Allah ingat dulu mana yang lebih susah. Punya rumah makan, memang rencana-rencana tidak semuanya terwujud, daripada kamu tidak punya pekerjaan apa-apa, bingung mau kerja apa, bingung penghasilannya apa gitu. Maksudnya itu. Oh, berkeluarga, punya pendamping, ribut terus, ada baik balaknya, ada baik. Tetapi ributnya dalam rumah tangga itu jauh lebih baik daripada awak pening-pening dewean ngelamun gitu. Punya anak, payah nih yang diajarinya. Punya anak dia payah diajar itu lebih baik daripada kita menikah tidak punya anak. Maaf, maksudnya begitu. Jadi kata Allah kepada Nabi SAW, iya keadaan hari ini itu jangan kamu kira itu buruk, ada kebaikan di dalamnya. Apa kebaikan di dalamnya kepada Nabi? Salah satunya waktu itu adalah orang kafir Quraisy mengatakan, kafir Mekah itu mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad. Ini perkataan orang kafir Mekah. Mereka membuat opini di mana-mana, Al-Quran itu buatan Muhammad itu. Dia tukang syair, gitu kan? Bukan wahyu itu. Dengan peristiwa itu apa yang terjadi Pak? Seluruh orang kafir musyrikin di Mekah jadi sadar. Oh, dengan tidak turunnya wahyu itu justru menunjukkan bahwa bukan Muhammad yang bikin Quran. Justru mereka sadar bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu. Kalau itu buatan Muhammad, dia gak akan pernah terputus. Gak akan Muhammad dalam tafsir Al-Marawi itu dibilang Nabi seperti orang yang hilang kesadaran karena bolak-balik naik ke atas, nengok ke atas gitu. Naik ke Jabal Nur, turun lagi. Seperti orang yang terganggu mentalnya, kata kalau dalam tafsir Al-Marawi dibilang. Artinya goncang Nabi itu. Nah, justru di balik musibah itu ternyata ada kebaikan yang besar. Kata Allah. Balik cerita, ada bebala sama istri ribut, kadang susah. Jauh, lebih enak itu daripada kita tidak punya istri atau jauh dari istri. Apa rasanya? Iya Bu?
Ya begitulah kurang lebih kan. Sama Bu, walaupun abang udah ada baik kekurangannya, tapi justru itu lebih baik daripada awak dewe kan. Ya Pak, lebih menikah daripada tidak, sederhana gitu. Atau kalau keturunan tadi, oke, ada masalah, itu jauh lebih baik daripada tidak punya tanggung jawab. Ya. Oke. Itu makna pertama kata Ibnu Abbas. Makna kedua adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih menyenangkan kalau kamu ingin bersenang-senang daripada di dunia gitu. Akhirat itu adalah hari pembalasan, dunia ini adalah ujian. Jadi Nabi dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iya memang untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu pasti banyak cobaannya. Dunia ini memang bukan tempat untuk bersenang-senang. Salah, kurang tepat kalau kita dulu punya pemahaman gitu. Pokoknya ukuran berhasil di dunia ini adalah kalau saya bahagia gitu. Salah Pak. Karena nggak akan dapat kita kebahagiaan itu. Allah bilang begini. Ada surat sebelum tidur baca surat apa Bu? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba lihat ayat 2-nya ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah bilang gini, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum, untuk menjadi ujian bagi kamu. Karena Allah pengen tahu ahsanu, siapa yang lebih baik amalnya. Ayat ini Bapak, coba perhatikan sebentar. Kenapa Allah bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata? Mati dulu baru hidup. Tapi kita hidup dulu apa mati dulu? Yang ada dalam pikiran kita anak-anak kalau ditanya hidup dulu apa mati dulu? Hidup dulu. Kenapa Al-Quran justru mengatakan alladzi khalaqal mauta? Allah ciptakan kematian wal hayata, dan kehidupan. Kenapa mati dulu baru hidup? Allah ingin ingatkan Pak, kalau orang yang berpunya ketika menjalani kehidupan ini visinya adalah visi yang tadi ya, bahagia sesudah mati itu, maka dalam hidupnya dia akan betul-betul memperhatikan tindak tanduknya. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, ingat kematian itu justru membawa kebaikan hidup di dunia. Hidup ini menjadi lebih terarah, lebih teratur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kata mufassirin, hayata. Kenapa pakai kata hayata? Dalam Al-Quran itu ketika menyebut kehidupan manusia selalu pakai kata hayata. Kalau binatang, hayawan. Nanti ada satu ayat yang menceritakan kehidupan surga dengan kata-kata hayawan. Apa bedanya? Sama-sama satu akar kata itu. Kalau hayawan, kehidupan yang sempurna. Kalau hayata, kehidupan yang belum sempurna, yang banyak sekali kekurangannya, tidak pernah lengkap. Bedanya begitu. Maka ketika Al-Quran pakai kata alladzi khalaqal mauta wal hayata, Al-Quran memberitahu kita bahwa selama kita di dunia itu tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Sempurnanya kita kaget di akhirat. Tapi untuk binatang Allah pakai kata hayawan, karena dia tidak dituntut pertanggungjawaban sesudah nyawanya dicabut di dunia. Disitulah dia selesai. Sempurna kehidupan dia di dunia nih. Sekendak hatinya maka disebut hayawan. Tapi kalau manusia hayata kehidupannya. Kenapa? Karena memang hidup ini tidak akan pernah sempurna. Liyabluwakum, dia adalah ujian. Ujian hidup ini bukan pesta kelulusan kalau kata anak sekolah tuh Bu. Coba Ibu perhatikan. Kalau orang tetamu, rebahan, senang-senang gitu kan, itu artinya sedang menikmati pesta kelulusan. Tapi kalau orang yang mau ujian atau sedang ujian, ada enggak dia ketawa-ketawa? Ada enggak dia rebah-rebahan, malas-malasan, tidur manjang?
Ya tak? Bersolek tak ya. Bisa bersolek baik macam mikir tampilan saja. Kalau orang seperti itu berarti dia sedang menikmati pesta kelulusan itu. Kalau orang yang sedang ujian tidak begitu. Nah Allah bilang hidup ini liyabluwakum, ujian. Ahsanu amala, karena Allah pengen tahu siapa yang lebih baik amalnya. Allah tidak pakai kata aksaru amala, tidak pakai kata lebih banyak amalnya, enggak. Tapi Allah pakai kata ahsanu. Ahsan itu dari kata hasan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Maksudnya apa? Allah pengen kita di dunia itu dari hari ke hari makin baik, makin baik, makin baik gitu. Hari ini setiap bertemu orang tidak ucapkan salam, besok kalau bertemu sahabat ucapkan salam, lebih baik. Walaupun sedikit, tapi itu lebih baik. Oh hari ini sholat berjamaah hanya 2 waktu, maghrib dan isya. Besok sholat berjamaahnya 3 waktu. Walaupun baru 3 waktu, belum 5 waktu, tapi itu ahsanu, lebih baik. Jadi Allah itu tidak menuntut kita itu perfect, tidak menuntut kita itu sempurna. Tetapi yang Allah tuntut dari kita itu adalah better, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, jadi itu sebabnya sekali lagi dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Maka karena hidup ini ujian tadi ya, orientasinya akhirat, hidup ini nggak akan sempurna, isinya ujian. Allah pengen tahu siapa yang lebih baik, di mana kesenangannya di situ. Ya, maka kita kalau balik ke ayat itu tergambar oleh kita kehidupan dunia ya seperti itu. Maka ketika bicara wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia sekarang ini, itu sempurna Bu pemahaman kita. Dan ini 2 pemahaman inilah yang ada hari ini pada saudara-saudara kita di Palestina. Untuk apa tinggal di Gaza itu Pak? Untuk apa terus hidup dalam peperangan, makan susah, diembargo? Tapi karena mereka berpikir bahwa kalau tidak mereka yang menjaga Al-Aqsa, siapa lagi? Sementara Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid ketiga yang harus betul-betul dijaga oleh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Sehingga mereka ambil kifayah itu. Walaupun kemudian mereka susah, tapi mereka pikir akhirat jauh lebih baik dan mereka ambil tugas itu. Kalau mereka ingin bersenang-senang Pak, ketika gencatan senjata kemarin keluar semua mereka. Ketika disuruh pergi ke selatan dari utara berangkat semua mereka. Tapi justru ketika gencatan senjata apa yang terjadi? Yang di selatan, yang di luar pada masuk. Kenapa? Ingin ikut menjaga masjidnya Allah, masjid umat Islam, masjid kita. Jadi kita patut berterima kasih karena mereka memilih kesulitan untuk kita gitu. Ya. Tapi terbukti banyak sekali video ya Bu yang menunjukkan di mana banyak reruntuhan, di situ bau kasturi wangi sekali. Bahkan banyak mayit itu jenazah yang diusap-usap Pak. Hanya ingin supaya keringat jenazah ini yang wanginya kasturi itu nempel ke badan mereka gitu. Salah satu kadang menandakan di mana di reruntuhan puing-puing bangunan itu nyari mayitnya dari wanginya, bukan dari busuknya. Siapa yang tahan Bu Pak? Jadi orang yang memahami kaidah ayat ini seperti itu, buktinya. Gaza itu luasnya 360 km persegi dan dipagar gitu. Pagarnya tinggi-tinggi. Siapa yang mau masuk tinggal KTP. Yang jaga itu pintu gerbang orang tentara Yahudi, Israel. Mereka harus ninggalin KTP. Karena itulah mereka buat terowongan. Ya Pak. 360 km, bandingkan sama Nagasaki. Ketika dibom oleh Amerika itu Pak. Itu bom yang turun ke Nagasaki itu 12.000 ton.
Sekali bom selesai, nggak ada perlawanan. Berhenti perang dunia kedua. Seluruh, bukan hanya di Nagasaki, Hiroshima, seluruh yang di luar Jepang pun semua nyerah. Di Gaza yang luas tadi ya, Nagasaki 9.900 km persegi, Gaza yang 360 km persegi itu, bom yang sudah turun sampai gencatan senjata hari 45 kemarin itu, sekarang udah hari ke-70-an ya Pak, udah perang lagi, itu sudah 40.000 ton. Bomnya pun bom fosfor, bom beranak, bom apa itu? Kalau pecah bercabang-cabang gitu. Lebih dahsyat lagi dari bom waktu di Nagasaki. Tapi mereka nggak nyerah. Secara logika harusnya sudah selesai itu Pak. Tapi yang terjadi hari ini apa? Justru kalang kabut orang tentara yang katanya paling hebat di Israel itu Pak. Habis, ya Pak ya. Nggak berani mereka perang darat. Nggak berani masuk Gaza. Hari ini coba lihat terowongannya diisi dengan air laut. Yang terjadi sebaliknya, malah mereka dapat air tawar, berubah air laut itu, air asin itu jadi air tawar. Dan tapi Israel nggak berani melanjutkan mengisi terowongan itu dengan air. Kenapa? Karena terowongan itu sampai ke kota-kota mereka takut runtuh. Sehingga berhenti mereka sekarang. Jadi bayangannya seperti apa kuatnya semangat itu orang yang memahami wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin gitu. Kita berjuang, kita susah, itu lebih baik daripada kita dihinakan, kita diinjak-injak. Gitu. Oh, kita berjuang hari ini karena kita pengen syahid dan semua berebut. Ya Bu, ibu-ibu yang justru bahagia ketika lihat suaminya wafat. Allahu Akbar, dia menunjukkan kebahagiaannya. Anak kecil wanita bahagia sekali ayahnya wafat syahid gitu. Tidak ada tangisan, semua bahagia gitu. Kenapa? Karena tahu bapaknya, suaminya tempatnya di mana gitu. Ya. Nah, balik ke sini. Wadduha, demi masa sulit. Ada masa bahagia lalu ada masa sulit dalam kehidupan kita. Semua itu bukan tanda Allah meninggalkan kita, enggak. Ya, tidak, Allah juga benci sama kita, tidak. Saya ambil contoh nih. Tahun lalu Bapi, contoh. Ini cerita anak muda nih Pak. Tahun lalu bulan Januari kami naik Gunung Merapi Pak. Merapi. Pas erupsi itu Pak. Pas erupsi waktu itu. Jadi sampai di puncak kami semua disuruh turun. Cuma depan mata nengok puncaknya tuh Pak. Suruh turun, jadi alangkah sedihnya waktu itu. Tapi pas nengok kemarin erupsinya yang lebih dahsyat lagi, mayat bertumpuk-tumpuk itu Pak, akhirnya, oh alhamdulillah kemarin nggak separah itu erupsinya. Justru tahu hikmahnya malah sekarang kemarin gagal gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat 4, ayat 5. Wala saufa. Coba lihat ayat ini. Jadi tadi ayat 4 maknanya dua ya Pak ya. Keadaan hari ini walaupun sulit itu lebih baik daripada keadaan dulu. Yang kedua, akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Yang berikutnya kata Allah, wala saufa. Coba lihat ini. Wala saufa yu'ti, kan? Wa ini dan, la ini pasti, saufa ini segera. Wala saufa, dan pasti segera. Yu'tika itu dari kata a'ta itu pemberian yang besar. Ata pemberian Allah, tapi pemberian yang biasa. Hal ataka gitu ya. Itu pemberian yang biasa saja. Tapi kalau pakai a'ta itu pemberiannya agung, istimewa. Kata Allah, kalau kamu kemudian bersabar, merasa yakin bahwa di balik kesulitan itu ada kebaikan dan akhirat itu lebih baik, kesulitan hari ini juga lebih baik daripada dulu. Kata Allah, wala saufa, dan pasti. La ini lam takkid artinya, maaf, lam ini artinya lam pasti nih. Dan pasti, saufa itu segera. Artinya yu'tika, Allah akan berikan kepada kamu pemberian yang besar. Rabbuka, dari Rabb kamu,
Jadi kata Allah dengan kata wala saufa ini maksudnya sabar kalau kamu sulit, kalau kamu lagi dapat masalah, kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi berduka, sabar sebentar itu saufa pasti sebentar lagi. Bertahanlah, sabarlah. Yu'tika, Allah akan berikan kepada kamu karunia-Nya. Fatardo. Lihat fatardo ini. Pak, kita lapar. Ada makanan, kita makan, kita habis ini, apa yang terjadi Pak? Hilang lapar kita, ya Pak? Puas lah kita Pak? Besok pagi lapar lagi enggak? Iya. Lapar lagi, hilang puasnya. Itu bukan fatardo. Fatardo itu dapat karunia, kemudian hilang laparnya, nggak kenyang, nggak lapar-lapar lagi. Tenang, tidak gelisah lagi, bahagia, tidak sedih lagi. Fatardo, itu maksud fatardo. Sampai kamu ridho, maksudnya terus kepuasan itu, rasa puas itu tidak pernah hilang. Kita ngantuk, tidur, bekerja, besok ngantuk lagi, nggak puas juga kita tidur. Makan nggak puas juga. Hari ini dapat duit banyak, bisa beli apa aja. Waktu sepunya uang dan beli apa saja itu puas. Ketika sudah tidak ada uangnya, harus nyari lagi, kerja lagi. Lain dulu rasanya. Dia tidak apa. Jadi kata Allah, kalau kamu bersabar, kamu yakin akhirat itu lebih baik, kamu bersyukur kepada Allah bahwa kalaupun sulit hari ini itu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau seperti itu ada pada diri kamu dan kamu terus berjalan, kata Allah, segera Allah akan berikan kepada kamu karunia-Nya, karunia yang besar sampai kamu ridho. Selesai bagian pertama dari surat Ad-Duha. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat 1 sampai ayat 5 itu sedang membalik cara pandang Nabi menghadapi masalah. Awalnya surah ini turun khusus untuk Nabi. Tapi apa yang diberikan untuk Nabi, kata Abu Bakar, itu juga berarti diberikan untuk kita. Maka ketika kita punya masalah, ikuti logika Quran ini. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran adalah dia mengikuti petunjuk. Al-Quran itu bukan cuma diambil fadilahnya, tapi yang justru yang utama adalah isinya, huda. Oh, baca Tabarak, misalnya Bu, setiap malam baca surat Al-Muluk supaya dibebaskan dari siksa kubur. Karena kata Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Siapa yang baca Tabarak itu akan muni'ah, terhalang dari azab kubur. Munjiyah, selamat dia dari azab kubur. Itu bonus. Tapi justru tujuan utama diturunkan Al-Muluk itu adalah kita memahami apa isinya gitu. Oh, surah Yasin, fadilahnya kalau ada orang yang sedang sakratul maut kita bacakan, maka dia akan dimudahkan. Iya betul, itu bonusnya, bukan isinya. Kita yang selama ini kita lakukan cuma ngambil bonusnya, isinya tidak kita ambil. Oh, baca surat Al-Ikhlas sama seperti baca sepertiga Al-Quran, banyak-banyak kita baca Al-Ikhlas, isinya tidak kita cari tahu, pesannya tidak, ya. Padahal itu fadilah itu cuma bonus, justru bukan yang utama, ya. Nah, balik ke sini, balik. Jadi bagian pertama dari ayat surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 5 ini, fragmen pertama ini berisi tentang cara memandang kehidupan ini secara Qur'ani. Bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Maka orang yang punya paham seperti ini, dia tidak akan marah-marah kalau lagi masalah itu. Istrinya kena marah, kena tangan tidak Bu ya. Misal itu enggak. Anak-anaknya juga tidak marah saya Pak ya, dibuat tidak. Marah dia tahan, dia tetap walaupun dia susah terkendali emosinya, tidak hilang akal. Hari ini berapa banyak tadi kemarin ya? Tadi apa kemarin itu? Suami bunuh istri, tadi siang di Sarolangun.
suami bunuh istrinya. Kemarin ada lagi, kemarin gimana ya? Perasaan saya bingung. Banyak sekali sekarang ayah membunuh anak, membunuh istri. Kok beruntun saja hari ini belakangan tak? Mahasiswa bunuh diri. Tidak masuk akal kita Pak, mahasiswa bunuh diri. Kita sekolah dulu tuh Pak, sesusah-susahnya sekolah. Tidak pernah ada dalam pikiran kita nih. Paling yang ada berhenti. Sudah kelap, sudah berhenti ya, gitu kan? Lompat pagar. Sekarang kok ada apa ini gitu? Apakah ini tanda bahwa generasi kita ini makin jauh sama Al-Quran sehingga memandang kehidupan ini kok seperti ini, ya? Jadi begini, kurang lebih ini petunjuk Al-Quran Pak. Bu, jangan pernah berpikir ingin bahagia terus dalam hidup ini. Dak kati itu, dak ada. Ingin senang terus, dak kati. Siapa manusia paling bahagia, paling banyak duitnya, paling banyak sennya di dunia ini besar? Tetap dia tidak bahagia. Kita lihatlah. Dulu saya mau doa, kita cerita orang gitu. Intinya hidup ini terus begini ya Bu ya. Dulu zaman kuliah sering saya sholat di Masjid Nuruddin itu ya. Ada orang yang mentereng sekali. Tapi sekarang saya tengok dia, ya Allah, siang, tepi jalan. Ya. Artinya yang kehidupan ini ya beginilah. Tidak ada cerita bahagia. Tidak ada cerita, maaf, bukan ini bukan apatis, tapi Al-Quran yang memberitahu hidup ini ujian. Cara menikmati hidup ini bukan untuk Senang-senang. ya senang-senang terus. Terus. Rotasi itu selalu ada gitu. Rotasi itu pasti selalu ada. Maka setiap orang harus menyiapkan diri untuk bertemu dengan putaran itu. Walaupun kita menolak datangnya tua, ya dah Bebe. Tetap datang tua itu. Iya. Harus. Walaupun ibu menolak datangnya apa Bu, PHP apa Bu istilahnya Bu? Datang juga keributan, nak diapoi juga. Ya, nak ditolak pakai sedang lemak, meninggal operasi. Jadi ayat 1 frame. Jadi di awal Allah mengingatkan Nabi. Allah merubah cara pikir Nabi, cara pandang Nabi. Dan ternyata itu Pak yang membuat Nabi kuat sekali. Nanti ditambah lagi surat Al-Insyirah. Ya. Dalam perjalanan kehidupan Nabi, kita akan ketemu Nabi susah sesusah-susahnya. Tapi Nabi tidak pernah lagi berperilaku seperti sebelum turun surat Ad-Duha ini. Tidak pernah lagi luntang-lantung kayak orang yang tidak tentu arah itu Pak. Maksudnya berharap itu, tidak pernah lagi. Pernah Nabi dalam peristiwa yang paling sulit sekali itu di Perang Ahzab Bu. Ada Perang Ahzab namanya, Perang Khandaq. Kalau kita umroh kan suka ada city tour itu melihat Khandaqnya tidak ada lagi paritnya tidak ada lagi, tapi posko-poskonya masih ada kan, ada 7 misalnya, oh ini Masjidnya Abu Bakar, Masjidnya Ali gitu ya, di tepi kota Madinah itu. Diceritakan waktu itu Nabi betul-betul terguncang sekali. Bahkan Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab itu dengan kata-kata wa zulzilu zilzalan syadida. Zulzilu itu gempa. Zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang dengan segoncang. Nabi dikatakan, Nabi secara bukan hanya fisiknya tapi juga mentalnya, wa zulzilu zilalan. Kamu goncang dengan segoncang-goncangnya. Ditambah lagi pakai kata syadida. Bayangkan kayak apa goncangnya itu. Zulzilunya goncang, wa zulzilu zilzalan dengan segoncang-goncangnya, sadida gitu. Itu hebatnya bahasa Arab menggambarkan level kegoncangannya itu. Sampai Nabi itu, Pak, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berbaring, dia buka sorbannya ini, dia tutup kepalanya, diam aja. Sahabat tidak tahu apakah Nabi menangis, apakah Nabi, apa yang Nabi lakukan, tidak tahu, karena Nabi menutup kepalanya sambil berbaring di atas pasir. Tapi sahabat tidak melihat Nabi goncang, Nabi marah, Nabi
hilang kontrol, Nabi pergi ke rumah, balik ke rumah orang tua, gitu dah. Tidak pernah begitu. Atau tinggalkan istri, banting pintu, tidak balik malam misalnya, tidak. Nabi tenang. Justru dia kemudian tafakkur. Oke? Ini makna pertama dari bagian pertama surat Al-Duhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Apa yang Allah kemudian sampaikan? Mari kita lihat bagian kedua dari surat ini. Bagian kedua, Allah mengingatkan Nabi tentang bentuk-bentuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada Nabi. Bu, nah, jadi sesudah kalau kita bertemu masalah, jangan kemudian pandang masalah itu dengan cara yang seperti diajarkan dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini. Pandang dia secara proporsional, selalu ada putaran hidup. Hari ini susah tapi yakinlah besok akan senang. Hari ini di bawah, besok akan di atas. Hari ini kita berduka, besok kita akan lapang. Akan datang masa itu. Itu sudah janji Allah, wala saufa, segera, nggak lama. Lalu kata Allah di bagian kedua, fragmen kedua dari ayat ini adalah Allah menceritakan bentuk-bentuk nikmat Allah kepada Nabi. Allah mengingatkan bentuk-bentuk nikmatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, ayat 6-nya apa bunyinya? Alam yajid kayatiman fa'awa. Bentuk nikmat pertama Allah ingatkan, dulu kamu yatim, dulu kamu sendiri, dulu kamu nggak punya bapak. Orang lain anak lapar nangis pulang ke rumah ada bapaknya, pengen digendong, pengen dielus-elus sama bapaknya ada, minta duit bapaknya ada. Nabi nggak punya, Nabi ngelongsong. Kata Allah, ingat gak dulu kamu yatim? Tiba-tiba fa'awa, Allah ayomi kamu. Apa nih ayomi? Naungi, lindungi. Allah ganti ketidakhadiran ayah itu dengan adanya paman, dengan adanya kakek, dengan adanya orang-orang di sekeliling dia yang menyayangi dia. Dan yang lebih utama, dia yatim, Allah yang langsung mengambil proses tarbiyahnya, proses pendidikan Nabi ini. Seolah-olah Allah ganti, memang sengaja Allah ingin mengambil langsung proses pendidikan Nabi itu. Ya. Oh, alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu sesat, kamu bingung? Lalu Allah beri kamu petunjuk, huda. Dulu kamu bingung mau kerja apa, dulu kamu bingung mau nikah sama siapa, bingung mau tinggal di mana, bingung gimana membesarkan anak, bingung bagaimana membayar biaya sekolah anak, bingung segala macam itu. Fahada. Dulu kamu bingung, kalau dalam konteks Nabi Muhammad itu Pak, dulu kamu bingung bagaimana menyelesaikan masalah umat ini yang carut marut begitu, ekonomi, perilaku, kriminalitas, penyimpangan perilaku ini dalam konteks sosial gitu kan. Yang kuat menjajah yang lemah, menginjak-injak yang lemah, yang kaya menginjak-injak yang miskin, yang berkuasa berlaku semena-mena kepada orang yang lemah. Nabi bingung bagaimana caranya ini. Lalu fahada, Allah beri jalan keluar kepada Nabi. Dan itu nikmat besar. Nikmat ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu gak punya apa-apa? Sekarang kamu, Allah beri kamu aghna, kekayaan. Allah beri kamu kecukupan. Gitu bang, masa hidup kita pas-pasan terus sih bang? Gak kayak orang-orang bang. Ya bu, justru yang penting tuh pas-pasan gitu bu. Iya tak? Pas perlu dapat. Pas nak mobil ada, pas nak jalan-jalan ada, pas nak umrah ada, gitu. Pas-pasan. Hilang dulu kamu gak punya apa-apa, sekarang Allah beri kamu rizki aghna. Enggak lah Ustaz, kami macam inilah. Jangan tengok rizki itu cuma dalam arti konteks uang gitu. Badan sehat itu mahal.
Ya Pak. Allah sesudah membalik cara berpikir, cara memandang sebuah masalah, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat. Maka yang kedua, tujuan Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran, ketika kita sudah ada masalah, hadapi pandang masalah itu dengan proporsional. Lalu yang harus kita lakukan secara petunjuk Quran adalah ingatlah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ingat nikmat Allah. Jangan cuma mikir masalahnya ini saja. Mau makan tiba-tiba kuahnya asin, ngamuk, mukul meja misal gitu ya Pak. Aduh, Bu, tidak ada sekali. Misal ya Pak, nggak proporsional menyikapi masalah itu ya, nggak proporsional. Jadi sudah itu maka ingatlah nikmat. Apa saja nikmat, berhitunglah mulai. Ya Allah banyak. Walaupun maaf tadi ya, saya bebalak terus sama istri saya tidak kayak orang-orang, tapi ternyata dia satu baiknya 2, 3, 4. Alangkah banyaknya baiknya daripada tidaknya. Tak katik sama orang lain. Ya, Pak. Ini poin kedua. Poin ketiga, bagian ketiga dari ayat ini adalah cara mensyukuri nikmat. Coba lihat Bu Pak. Jadi Islam tuh ngajarkan kalau kita lagi ada masalah, proporsional lalu cepat-cepat move on. Ya. Ayat 9 sampai 11 ini ya Pak ya. 9 bagian ketiga ya. Paham apa ininya? Bahwa jadaka Allah bahwa jadaka Ingat, bagian ketiga ayat 9, 10, 11 ini isinya cara bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita di ayat 6, 7, 8 tadi. Bentuknya seperti apa Bapak yang paling paham dengan nikmat sendiri-sendiri. Ayat 9 ini cara bersyukur, cara mensyukuri nikmat. Al-Quran ini ajaib betul. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak yatim jangan kamu semena-mena. Perintahnya apa? Satu, perhatikan anak yatim. Jangan sampai ada anak yatim yang semena-mena. Itu bukan artinya kamu tangani, tidak. Bukan artinya kamu marah-marahi baik, tapi semena-mena itu tidak kamu perhatikan makna salah satunya. Ketika kita tidak acuh, tidak peduli sama anak yatim, itu masuk kita. Maka ayat ini, ciri orang yang mensyukuri nikmat itu adalah perhatikan anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi Nabi ngomong gini, saya dan orang yang kafilul yatim, menanggung kehidupan anak yatim, fil jannah, di surga, hakaza, kata Nabi gini. Hakaza maksudnya apa? Dekat sekali, berdekatan. Perhatikan, jadi ketika kita ada masalah, ikuti nikmat, move on langsung. Jadilah orang yang bersyukur. Cara bersyukur, lihat ke orang di sekitar kita. Ada nggak anak yatim yang tidak terurus? Kalau ada tidak terurus, berarti dosanya dosa sekampung-kampung itu. 40 rumahan tanggung jawab gitu ya. Makanya kita bersyukur di masjid-masjid kita itu Bu ya. Ada kotak infak, ada kotak anak yatim. Itu harus didukung. Kalau bisa ya jangan kalah. Setiap kita kalau punya ada orang yang kita urus, ada anak yatim kita urus, walaupun kita susah. Dan bahagianya dahsyat Bu, Pak. Bahagianya dahsyat. Ya. Mereka tidak berharap besar-besar dari kita. Sebulan kita kafalahi dengan berapa duit SPP kamu sebulan?
Atau kalau naik motor berapa transport dari rumah ke rumah, naik mobil itu sebulan? 150 kasih 150. Berapa lah? Maaf. Beli rokok berapa Pak? Ya artinya ya 5 bungkus rokok lah sebulan kan? Cari nih Pak, salah satu perintah surat Ad-Duha, cari, cek mulai dari keluarga dekat. Sebelum kita cerita tetangga, keluarga dekat dulu cari orang yang sedarah dengan kita, ada yang yatim yang tidak terurus ya. Lalu yang kedua, cara bersyukur itu di ayat 10 adalah wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang datang meminta kepada kita, jangan kita hardik. Bu pernah enggak mencemeh orang yang minta ayo lagi dia lagi, minta lagi. Ada apa beda? Rubah sekarang cara berpikir. Memang ada orang dari kampung tertentu ya, dia sudah nandai sekali awak ngasih, minggu depan dia datang lagi, dan kita tahu datangnya hari ini. Iya. Walaupun dia datang, Bu, sudah kita kasih kan. Alhamdulillah, makasih Pak. Tapi Pak, anak saya nak bayar SPP, bisa tak Pak? Bapak ada zakat marah, luar biasa. Ya, jangan pula kau ni sudah aku bagi macam kita. Jangan, itu menghardik. Ya. Atau dia datang, kau ni datang lagi, kemarin sudah, sekarang tak kerja apa kan nih? Itu menghardik namanya. Kalau kita tidak suka, ya sudah, mohon maaf ya Bu. Atau jangan usah buka pintu, diam saja lah mungkin gitu. Daripada kita kata-katai atau kita jeliti, itu menghardik namanya. Ya Pak, menghardik. Jadi perintah orang yang bersyukur tuh, kalau ada yang minta jangan di. Assalamualaikum, jawab persoalan. Jawab lah nanti. Tapi lebih baik Ibu kasih Bu. Lebih baik Ibu keluar kasih. Iya. Kami di rumah itu sudah bersepakat Bu. Siapapun kalau datang hari ini datang, pokoknya seminggu itu 3 kali biasanya. Orang yang berbeda. Pokoknya siapkan ini siapin untuk kalau ada yang datang ke rumah. Karena Nabi Pak, Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta kepada Nabi. Dan dikatakan Nabi tidak pernah memberi pada orang yang meminta, kecuali pas Nabi pernah 1 atau 2 kali nggak punya. Dalam sejarah itu 2 kali kalau tidak salah. Ya. Karena tidak punya gitu, sampai orang itu menarik ini Nabi sampai ininya apa? Balu apa? Merah Pak, karena ini ditarik gitu. Tapi Nabi tidak marah, tidak menghardik. Itu tafsir pertama, oke? Tafsir kedua, kalau ada orang meminta, jangan dihardik. Tafsir kedua dalam tafsir As-Sa'di namanya. Ini untuk guru Pak, untuk orang yang punya ilmu. Kalau ada orang bertanya kepada kamu, jawab. Kau lagi bertanya lagi. Itu kena ayat ini Pak. Awak lebih tua punya anak, dia banyak bertanya. Cerewetnya kau nih, tadi sudah Bapak jelaskan, mak kasih tahu, bertanya lagi. Kata Imam Asy'adi Bu, kalau ada orang bertanya, kemudian bukannya kita jawab, justru kita marahi macam itu, kena ayat ini. Minta bertanya kepada tentang ilmu pengetahuan. Itu rusak. Saya, mohon maaf sekali, saya kok tidak tahu apakah betul apa tidak tadabbur saya ini. Kalau ada orang minta, kasih dan jangan dihardik. Kita di Jambi nih, maaf sekali Bu. Kalau ada orang keluar gang, awak di jalan, jangan sekali-sekali. Kalau tidak kita masukkan kepala itu dibagi jalan semua orang. Ya beda Pak. Entahlah kalau Bapak ada. Susah betul kita minta jalan itu Pak. Kadang kita sudah berhenti di tengah jalan belok sen, orang dari jauh pun lah langsung itu lah ngasih ngedim kan dalam hati. Astagfirullah. Jadi saya ajarkan sama anak-anak sekarang, kalau ada orang minta jalan nak kasih, karena kata Allah, "Famassaila
Jangan pula kamu hardik gitu. Nyerobot baik gitu. Entah salah atau tidak, tapi saya berpikir begitu Pak. Dia meminta itu, pengen ngambil jalan dan dia butuh gitu. Kenapa tidak kita kasih? Padahal paling selisih 2 detik, 3 detik kalau antara kita ngasih dengan tidak tuh, tidak berubah keadaan gitu. Tapi dengan kita lapangkan, kita beri dia jalan, dapat pahala kita. Ya. Wa masa ila fala. Dan yang ketiga bentuk mensyukuri nikmatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, fahaddis. Alhamdulillah, ucapkan. Fahaddis itu ucapkan. Dapat nikmat ucapkan alhamdulillah malam ini singkong goreng enak betul, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahmi, ketemu, ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Setiap dapat nikmat ucapkan. Bahkan kata As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika kita melakukan amal soleh juga ucapkan. Tetapi caranya perhatikan agar kita jangan riya. Contohnya begini Bu, kan itu bagian dari mensyukuri nikmat. Contoh Pak, hari ini ibu baca Quran 1 juz. Ibu cerita sama suami, Bang, alhamdulillah saya hari ini dapat 1 juz. Ibu terpikir nggak untuk riya di situ? Insya Allah enggak kan ya, karena suami justru dampaknya apa? Suami termotivasi. Iya dah Bu. Oh masa aku kalah sama istri ini. Atau anak kita cerita, Pak, alhamdulillah minggu ini selesai bacaan Quran, khatam. Jadi yang baik-baik begitu Bu, Pak, sampaikan juga, tetapi dalam lingkungan terbatas. Jangan pula cerita ke orang-orang, ada riya pula Pak kan? Di WA. Alhamdulillah kita berbuka. Ya setidaknya bagaimana menerapkan terkait amal soleh pun terapkan ini, tapi hindari riya itu. Setidaknya tadi dengan pasangan. Alhamdulillah kita bisa puasa hari ini. Ya, alhamdulillah tadi Umi puasa sunnah. Kakak di pondok puasa enggak? Tidak ada maksud riya di situ, tapi justru maksud tadi fahaddis. Jadi dalam konteks alhamdulillah dapat nikmat besar, kita kan yang biasanya konteks pertama ketika dapat materi. Tidak hanya yang besar tapi juga yang kecil. Fahaddis. Sebutkan walaupun itu kecil. Karena ternyata kata Nabi, siapa yang mensyukuri yang kecil maka dia akan bisa menjadi hamba yang bersyukur terhadap yang besar. Ya. Allahu Akbar, Allahu a'lam. Allahu a'lam bissawab sekalian. Jadi kurang lebih dari ini baru dari satu sisi ya, bukan makna tafsir utuhnya, tidak. Karena kaya sekali surat-surat dalam Al-Quran ini. Ya. Setidaknya yang ingin saya gambarkan kepada kita bahwa setiap satu surah itu pesannya kuat Bapak-bapak. Bu, setiap satu surat itu masing-masing punya pesan yang kuat. Ad-Duha ini akan sangat terasa kalau ibu lagi susah, Pak, Bu, lagi bermasalah, lagi merasa sendirian, baca surat ini. Kok apa istilahnya seperti dapat darah segar kita. Ya. Nah, jangan sekedar dijadikan sebagai bacaan saja ya, sekalian. Apalagi sekedar pengen ngambil bonusnya. Yasin itu istimewa Pak, jantungnya Quran. Tapi kita hari ini cuma ngambil bonusnya baik terus. Kenapa enggak kita cari tahu apa maknanya? Tadi Al-Muluk, Tabarak gitu ya. Kenapa kita cuma baca menjelang tidur tapi enggak cari tahu apa maknanya? Dari ayat 1 saja maknanya sudah full gitu, powerful sekali gitu. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca terjemahnya, itu seperti kalimat informasi. Maha suci Allah yang menguasai seluruh kerajaan dan dia menguasai menentukan segala sesuatu. Sederhana.
Tapi kalau kita tadabburi ternyata pesannya kuat sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarok itu dari kata barokah, banyak kebaikan. Sederhananya nih Bu, ya. Jadi tabarok itu kalau tabarok ada tafa'ala dalam ilmu saraf itu wazannya jadi panjang, itu artinya penuh kebaikan, yang kebaikannya itu terus menerus, tidak pernah putus dan melimpah, gitu artinya. Jadi ketika orang ngomong tabarakalladzi biyadil mulk, yang ada dalam kepala orang itu adalah Masya Allah, kebaikan Allah kepada saya itu banyak sekali, tidak pernah putus-putusnya. Padahal dia berkuasa mutlak, tapi justru dengan kekuasaannya itu terus melimpah kebaikan yang diberikan kepada saya. Tabarak gitu. Jadi itu ucapan, namanya kalam insya, Bu. Ucapan yang menunjukkan perasaan hati kita gitu. Orang hari ini Pak, makin berkuasa, makin abuse of power dia, makin cenderung korup dia. Satu periode pengen dua periode, ngomongin orang gitu. Contohnya begitulah. Semakin berkuasa orang, semakin dia manfaatkan kekuasaan itu sekehendak hatinya. Apa ngomongin orang lain gitu ya. Dirubahnya aturan hukum, segala-gala lah ya, dak. Maaf sekali, maaf. Susah dak diceritakan? Iya. Orang makin berkuasa makin korup. Jalan buruk yang dikerjain, entah bangun apa misalnya itu kan. Masyarakat miskin bukannya dibantu, malah pesta pora nyawer sana sini misalnya itu. Itu kan cenderung, begitulah manusia kalau berkuasa Pak. Tapi di tabarakal muluk itu Bu, tabarakalladzi biyadil mulk. Ketika Allah berkuasa penuh, dia bisa lakukan apa saja. Justru semakin berkuasa, semakin banyak kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita hambanya. Jadi ketika baca tabarak itu kalimat insya Pak, Masya Allah gitu. Ya Allah, dia kebaikannya sangat banyak, semakin kuat, justru semakin melimpah kebaikan. Jadi kekuasaan, kekayaan, harta dan sebagainya itu terus yang dia dapatkan justru dia buat untuk tadi berbuat baik. Tadi pagi saya membuatkan teman, ada beberapa teman datang ke saya. Capek Pak. Kami beraktivitas, kami menolong orang, kami berbuat ini, tapi masalah ini gak pernah timbul-timbul. Kami punya dana, kami punya fasilitas, tapi kok rasanya capek berbuat begini terus. Saya bacain surat ini Bu, tabarak ini. Berarti Ananda, Adinda sudah berada di atas jalan Abdullah gitu. Capek berada di atas jalan kebaikan, udah begitu. Dan ciri-ciri hamba Allah itu yang meniru Allah. Kalau Allah dia punya kekuasaan, dia gunakan kekuasaannya untuk kebaikan. Anda punya kebaikan, punya kekuasaan, gunakan untuk kebaikan. Ketika letih memikirkan ini, berarti berada di atas jalan yang benar gitu. Ya, Allah Alhamdulillah. Balik ke surat ini. Kurang lebih begitulah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Sedikit makna dari pesan dari surat Ad-Duha. Ya. Karena tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah, tidak ada, pasti umumnya, ya kan? Dan Allah beritahu kita sudah lama, sudah 14 abad yang lalu Allah kasih tahu kita begini loh cara menghadapi kesulitan hidup, masalah hidup tuh begini loh, ya. Dan malam ini kita tadabburi dalam kerangka untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari surat ini. Aku luka bihada wa astagfirullah wa lakum. Allahumma sayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sangat-sangat